يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sining umat selamat di engkau hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hari ini adalah Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari pertama di mana kita diwajibkan untuk berpuasa di tengah kasus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Puasa yang hari ini dan seterusnya sampai tanggal 24 Mei 1 Syawal nanti itu sangat berbeda dengan puasa-puasa yang lalu. Berbagai tradisi tahun lalu tidak bisa dilakukan tahun ini. Itu semuanya adalah karena akibat virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Dan menurut data yang ada sampai hari ini, Jumat, jumlah kasus corona di dunia itu sebanyak 2.490.660 orang, yang sembuh 655.888 orang, dan yang telah meninggal dunia 171.240 orang. Dari data-data yang saya sebutkan tadi, Amerika Serikat berada pada urutan pertama dengan jumlah kasus 792.938, diikuti Spanyol 204.717.8, Italia 181.228, sementara Cina 82.758 kasus. Nah, khusus Indonesia jamaah sekalian, sampai tadi malam jumlah kasus 7.135 orang, yang sembuh 847, dan yang telah meninggal dunia 616 orang. Karena itu di beberapa daerah dan kota seperti DKI Jakarta, Sumatera, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu dinyatakan zona merah, dan itu berlaku PSBB. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencegah meluasnya penularan virus corona ini, pemerintah, majelis ulama dan stakeholder lain telah mengambil berbagai kebijakan dan rangka pencegahan, dan menurut saya semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Di antara langkah-langkah pencegahan itu antara lain tinggal di rumah saja. Masalahnya kemudian tidak semua orang bisa tinggal di rumah. Bagi orang-orang yang kaya raya, yang punya tabungan di bank, punya harta banyak, tinggal sampai 2 bulan, 3 bulan di rumahnya tidak bekerja, mungkin tidak masalah. Tapi orang yang miskin, orang duafa, tidak bisa untuk mencari sepiring nasi, harus keluar meninggalkan rumah. Daripada tinggal di rumahnya beberapa hari, boleh jadi masalahnya lain. Boleh jadi dia meninggal bukan corona, tetapi mungkin mati dalam kelaparan. Sehingga memang perlu ada kejelasan dan harus ada jaminan hidup. Kalau semua rakyat harus tinggal di rumahnya, maka pemerintah harus menjamin, memberikan jaminan hidup. Jika tidak, manusia terpaksa dia keluar. Buktinya jamaah sekalian, kasus 2 hari yang lalu, beberapa kejadian seorang ibu mencuri beras 10 liter karena tidak ada lagi beras yang bisa dimasak. Bahkan ada yang kejadian yang paling tragis,
seorang ibu membuang 2 anaknya di sungai karena tidak ada beras yang bisa dimasak. Dalam kondisi depresi, dia lakukan sesuatu yang melanggar aturan agama karena larangan keluar rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakai masker dan kaos tangan. Saya teringat dulu ada pejabat yang melarang pakai cadar. Terbalik, sekarang seluruh masyarakat Indonesia justru disuruh pakai masker. Pada dulu dilarang pakai cadar. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Menurut saya, di samping mencuci tangan, penting juga mencuci hati. Mencuci hati dengan zikir. Karena boleh jadi ada dosa, ada ria, ada maksiat, ada penyakit hati yang dilakukan sehingga Allah menurunkan wabah corona ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga jarak, hindari kontak fisik, salat Jumat ditiadakan. Sekali lagi, ini perlu dipetakan, perlu disonakan, mana zona merah, mana zona kuning, dan mana zona hijau. Karena demi Allah, kalau seluruh umat Islam dilarang salat Jumat dengan menutup masjid, lalu kemudian di hadapan Allah dari kemudian, siapa yang mau bertanggung jawab di hadapan Allah? Kalau semua masjid di seluruh Indonesia ditutup, dilarang salat berjamaah, subuh, duhur, asar, maghrib, dilarang salat tarawih di seluruh Indonesia, apakah kira-kira tidak menambah kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak menambah kemarahannya dengan menutup rumah-rumahnya? Ingat, masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini adalah tempat yang paling baik di seluruh dunia. Tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk berdoa. Tempat ini adalah tempat yang paling baik untuk beribadah dibandingkan rumah. Tempat ini adalah tempat mustajabah untuk diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan corona. Saya lagi. Jangan salahkan corona kalau ada masjid ditutup. Karena boleh jadi selama ini masjid dibuka dengan pintu lebar, suara dikumandangkan, tapi kita mengabaikan, tidak mengindahkan panggilan azan, tidak datang ke masjid, tetap mengurusi urusan dunia, sementara azan dikumandangkan di masjid. Hari ini masjid ditutup. Jangan salahkan kalau tidak ada tarawih tahun ini, karena boleh jadi kehilasan kita melaksanakan salat lain, kehilasan kita melaksanakan salat tarawih tidak murni lillahi ta'ala. Sebagian ada orang yang pergi tarawih ikut-ikutan turut ramai. Setelah lewat 1/2 Ramadan, mereka tinggalkan masjid. Setelah selesai lebaran, mereka tinggalkan salat. Jangan salahkan corona kalau masjid itu ditiadakan salat Jumat. Boleh jadi hadir yang berbahagia, teman-teman lebihku, selama ini di setiap Jumat kita datang hanya tidur, tidak mendengarkan nasihat-nasihat khutbah. Hari ini dilarang salat Jumat. Jangan salahkan kalau tahun ini pemberangkatan jamaah haji Indonesia dibatalkan. Tidak ada jamaah haji yang berangkat tahun ini. Boleh jadi jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang berangkat haji di tanah suci Mekah, di sana bukan khusyuk beribadah, justru foto-foto, selfie-selfie di depan Ka'bah. Bahkan ada jamaah yang pura-pura mengangkat kedua tangannya membelakangi Ka'bah, lalu minta difoto seolah-olah dia sementara bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu hanyalah akting semata. Lalu kemudian dikirim ke Indonesia, diposting, saudaramu sementara berdoa, padahal
Dia berdoa membelakangi Ka'bah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana iyyakum fi minal ayat wa sikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawata. Innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu lahu 'abidun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu lahu nabiyun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ya bittaqullah faqad fasal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inni a'udzubika min hammil kuruna. Allahumma inni a'udzubika min hammil kuruna. Allahumma inni a'udzubika min hammil kuruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma